Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengecam keras konten pengajian boleh bertukar pasangan yang dibuat oleh Gus Samsudin. MUI menilai konten tersebut menistakan agama Islam. Nama Gus Samsudin kembali disorot usai sebuah video yang menampilkan acara pengajian yang memperbolehkan tukar pasangan viral di media sosial. Usut punya usut, ternyata video tersebut merupakan konten di akun YouTube milik Gus Samsudin. Polisi pun telah memeriksa Gus Samsudin terkait kasus tersebut dan menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka dan terancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE, dan tidak menutup kemungkinan dijerat pasal penistaan agama. Menanggapi hal itu, MUI Pusat mengecam keras konten pengajian boleh bertukar pasangan yang dibuat oleh Gus Samsudin. Hal itu disampaikan Wasekjen MUI Pusat Ihsan Abdullah. Menurut Ihsan, MUI memiliki poin atau aturan-aturan keagamaan yang sudah berjalan, sehingga aliran yang dilakukan Gus Samsudin jelas aliran sesat karena menyimpang dari aturan keagamaan. Jadi manakala ada aliran yang tidak sesuai, seperti yang dilakukan oleh Samsudin ini, jelas tidak sesuai, ya maka udah pasti itu kan aliran itu, kalau memang itu aliran atau komunitas mereka meyakini itu adalah komunitas yang sesat yang harus dilakukan teguran untuk sekaligus dibina, ya kan. Orang-orang seperti Samsudin ini ya harusnya dilakukan tindakan hukum, karena sudah beberapa kali melakukan hal-hal seperti keonaran tadi ya. Nama Gus Samsudin memang beberapa kali membuat gaduh. Samsudin berulang kali membuat kontroversi, diantaranya pengobatan alternatif hingga menimbulkan korban jiwa, hingga mengaku mendapat gelar dari Keraton Kesunanan Surakarta atau Keraton Solo. Kini di Treskrim Sus Polda Jatim masih mendalami kasus tersebut. Tim Liputan PTV. Sebelumnya, Samsudin alias Gus Samsudin dijemput paksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Samsudin dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan di Polres Blitar, sehingga Polda Jawa Timur turun tangan. Polisi menjemput paksa Samsudin alias Gus Samsudin terkait dugaan penistaan agama dan melanggar Undang-Undang ITE yang diunggah di media sosial YouTube-nya. Konten dalam video tersebut diduga ajaran sesat lantaran memperbolehkan bertukar pasangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan, sebelumnya kasus ini sudah ditangani oleh Polres Blitar. Tetapi karena Samsudin tidak kooperatif dan berbelit dalam memberikan keterangan, Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur akhirnya turun tangan. Samsudin dijemput paksa dan diperiksa sebagai saksi. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa konten tersebut dibuat dan diunggah di akun YouTube-nya demi menaikkan subscribernya. Polda Jawa Timur juga tengah memeriksa sejumlah pihak lain untuk mendalami kasus ini, termasuk siapa saja dalam pembuatan konten tersebut yang terlibat. Sejumlah barang bukti juga telah disita polisi untuk memperkuat pemeriksaan selanjutnya. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur. Penolakan terhadap kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah menuai polemik. Sebelumnya GP Ansor telah melayangkan surat penolakan dengan alasan materi kajian kerap mengandung unsur provokatif dan juga mengadu domba. Tim Fakta kali ini berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk mendengarkan seperti apa sebenarnya kronologi dan juga cerita di balik penolakan yang kemudian ini berujung keributan pada tanggal 22 Februari 2024. Berikut wawancarai. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, kapan Ustaz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustaz. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya saya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadzalah kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir ya, hari pembalasan ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah
tablik akbarnya di masjid Salam. Ana berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah Bismillah. Cuma sehari sebelumnya, akhirnya Ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor apa Banser? Iya, GP Ansor itu, Ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia malah. Dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke Ana. Dalam hati Ana, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan. Insya Allah bisa lanjut. Akhirnya Ana tanya sama teman-teman saudara, gimana? Insya Allah Ustadz, aman Ustadz. Seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa. Mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa. Tapi Ustadz, nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Bismillah lah kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustadz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh Bismillah ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya Ustadz. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan, Anda sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan, apa nggak bisa ada komunikasi lagi? Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang, kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan Ana menyampaikan, ya Ana tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu, ini dapat memecah belah, ya sudah. Itu Ana akan tahan. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan Ana dikatakan intoleransi. Macam-macam. Ya Ana minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Ana yang dianggap intoleransi. Dan Ana siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf. Ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, atau itu ya nggak banyak ya. Nggak banyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Mahma tubtin tuthirul ayyam. Bagaimanapun bangkai, busuknya bangkai itu ditutupi oleh sebagian manusia yang berjalan dengan kejelekan, suatu saat bangkai busuk itu akan tercium. Demikianlah zaman Allah Subhanahu wa taala, image yang selama ini dibangun oleh si Uding, begitu pula dengan Banser atau GP Ansor yang kemudian seolah-olah mereka ini adalah garda terdepan di dalam membela kedaulatan NKRI, atau mereka sering berteritori Pancasilais, atau yang selama ini menjaga gereja atas nama persatuan dan kesatuan, justru semakin dihujat, semakin dirujak, semakin digoreng oleh warga netizen. Sebagaimana zaman Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kemarin. Jadi si Uding ini mendapatkan hantaman dua pasal yang sangat berat, yaitu Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Penodaan Agama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada aparat kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia yang telah menjadi garda terdepan untuk menangkap si Uding ini, mengamankan si Uding karena konten-konten menyesatkannya, karena konten-konten drama-dramanya yang seolah-olah Salafi Wahabi itu digambarkan oleh si Uding ini sesuatu yang bermasalah, sesuatu yang sesat, sesuatu yang nyeleneh dan sebagainya. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala memiliki drama yang lebih hebat. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya mereka para pendusta dalam agama ini, mereka sesat dan menyesatkan, seolah-olah ingin membuat framing-framing jelek kepada Salafi Wahabi. Allah lebih indah drama-dramanya. Allah lebih cantik bagaimana membalas keburukan dan kejelekan si Uding ini. Dan kalau antum ingin lihat bagaimana padepokannya ini, dan saya membaca sedikit sejarah daripada si Uding, ternyata memang si Uding ini dari belajarnya saja ini sudah bermasalah, karena dia mengambil ilmu dari mereka yang terindikasi, guru-guru yang terindikasi dengan perdukunan. Bahkan ya terakhir dia memasuki sebuah pondok pesantren atau sebuah tempat yang dimana tempat itu disinyalir bahwasanya gurunya atau guru spiritual si Uding ini adalah seorang dukun yang berkedok pengobatan, dan ini yang dilakukan oleh si Uding ini. Jadi semua kedustaan yang dilakukan oleh si Uding ini atas nama agama, ya. Kalau antum lihat ini spiritual, kemudian supranatural atau yang berbau mistik, tidak bukan zaman rahmatullah, ini hakikatnya adalah dukung berkedok ruqyah atau dukung berkedok dengan agama-agamais. Jadi seolah-olah semua ajaran-ajaran kesyirikan si Uding ini, kesesatan si Uding ini adalah merupakan bagian dari agama Islam. Dan ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan MUI. MUI sebenarnya tidak mencukupkan diri dengan dipenjarakannya si Uding, tapi dia harus melihat di lapangan, fakta di lapangan, kemudian memberikan pencerahan dan pendidikan yang baik kepada warga masyarakat, khususnya yang berada di daerah padepokan si Uding. Supaya apa jamaah rahmatullah? Agar si Uding nanti keluar ini bisa kembali ke asalnya, menjadi orang biasa, bukan menjadi guru spiritual atau guru hebat yang katanya sakti mantraguna, tetapi dia dikembalikan ke masyarakat biasa dan dikatakan ini orang bukan Gus, ini orang bukan orang sakti, ini orang bukan pandai agama, tapi dia ini, minta maaf sekali lagi, dahulunya dia bukan apa-apa dan dia tidak akan bisa menjadi apa-apa karena orang ini tidak bisa baca Quran dengan baik, tidak bisa baca kitab, tidak bisa berbahasa Arab, tidak memiliki kapasitas dalam beragama. Maka bagaimana mungkin orang-orang seperti ini dijadikan guru spiritual, didudukan sebagai orang yang sakti? Inilah pentingnya peranan Majelis Ulama Indonesia. Dan ketahuilah jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya saya terus terang yang selama ini mengkritik lambatnya Majelis Ulama Indonesia di dalam mengkantar penyebaran aliran-aliran sesat. Seharusnya jemaah rahmatullah, memang sebaiknya semua pondok pesantren yang ada di Indonesia ini atau padepokan-padepokan yang ada atau tempat-tempat spiritual itu diberikan juga label halal atau diberikan semacam rekomendasi bahwasanya ini pondok pesantren, ini padepokan tidak bermasalah sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Kalau tidak diberikan label dan rekomendasi dari pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia, maka akan muncul uding-uding yang baru, uding-uding penyesat yang baru, uding-uding yang banyak melakukan kedustaan demi kedustaan untuk merusak agama Islam itu sendiri. Jadi tidak main-main jemaah rahmatullah, sempat terjang si Uding ini dari semua drama video yang dia buat memang ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Kemudian yang kedua jemaah rahmatullah, yang berkaitan dengan pembubaran kajian Dr. Syafiq Reza Basalamah kemarin di Surabaya, ternyata sampai sekarang ini dibahas dan berbutuh panjang. Kemudian kita terakhir melihat di sini bagaimana wawancara Dr. Syafiq Reza Basalamah bersama dengan TV One, bagaimana drama pembubaran kajian beliau ini, Masya Allah, banyak kemudian memunculkan kesan-kesan negatif dari netizen terhadap bangsa dan GP Ansar. Apakah ente tidak malu ketika seluruh rakyat Indonesia, ya sebagian kecil saja membela kalian, kemudian menghujat kalian, merujak kalian, kemudian mensumpahi kalian, mengata-ngatai kalian? Seharusnya GP Ansar dan bangsa ini berbenah. Kemudian mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah, kembali meniti jalan yang benar. Ataukah mereka memang ya begitu sudah modelnya, karena guru-guru mereka seperti si Gus Gondrong ini yang banyak kemudian menyiarkan framing-framing yang buruk, kemudian berita-berita buruk, fitnah-fitnah yang terjadi yang selama ini terhadap Salafi Wahabi. Nah, memang seperti itu zaman rahmatullah. Dan kalau sekadanya mereka seperti ini, gurunya seperti itu, maka mustahil muridnya
bisa kemudian lurus, karena mereka ini sering mendapatkan bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk senantiasa menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Dan toh kalau misalnya zaman rahmatullah kita melihat dakwah-dakwah salafiyah wahabiyah ini, masya Allah ya, sangat menenteramkan, sangat kemudian menginspirasi banyak orang yang selama ini mungkin banyak orang terjerat di dalam perkara riba, banyak orang terjerat dalam perkara kesyirikan, amalan-amalan bid'ah. Tapi ketika mereka mendapatkan dakwah salafi wahabiyah ini, kata mereka, masya Allah, justru disitulah momennya mereka kemudian kembali menjadi orang yang baik, meninggalkan perkara yang selama ini mereka berada di dunia hitam, merokok, taksi, narkoba dan sebagainya. Justru mereka di dakwah salafi wahabiyah mereka kemudian mendapatkan ketentraman, kedamaian, kesejukan, kemudian kembali mereka menjadi orang yang baik, tertata kehidupan mereka sibuk dengan beribadah kepada Allah, menghidupkan jenggot sunnah Nabi SAW, yang kemudian datang orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka seorang muslim, tapi mereka kemudian memberikan framing jelek kepada orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka saking takutnya dengan penyebaran dakwah salafiyah ini, mereka kemudian berusaha bagaimana memberikan isu-isu negatif, ya, sampai kemudian memfitnah, mencaci, memaki orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Maka ini ketahuilah zaman rahmatullah, bagaimana syaitan dari kalangan jin dan manusia berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat indah, wasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Tetaplah kalian berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya apa zaman rahmatullah? Orang-orang bodoh ini akan senantiasa melakukan hal-hal keburukan dan kejelekan kepada orang-orang yang berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita senantiasa bersabar karena mengharap ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berlalu sejarah bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, mereka diintimidasi, mereka dicaci, mereka dimaki. Bahkan di zaman Imam Ahmad, banyak kaum muslimin, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dibunuh karena fitnah orang-orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dipenggal kepalanya pada saat itu khalifah yang berkeyakinan yang seperti itu, sehingga orang-orang yang menyelisihi imam atau pemimpin pada saat itu dipenggal kepalanya atau dibunuh atau disiksa seperti Imam Ahmad. Maka kita berjalan di atas sejarah dan akan kembali terulang sejarah bagaimana orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang benar, di atas hak ini akan senantiasa diuji dan mendapatkan teror, mendapatkan cobaan dari guncingan, fitnah dari orang-orang yang tidak menyenangi kebenaran ini dari golongan syaitan, jin dan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar di atas manhaj yang agung ini, manhaj sunnah Nabi SAW, sampai datangnya hari penentuan, yaitu hari kiamat insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.